cara memasang opa itu gimana? Jadi ini diukur dulu. Kan terpasangnya kan nanti begini. Jadi diukur dari ujung ini apa sih telinga ke mulut. Nah ini kan pas nih ukurannya, gitu. Kemudian berarti merah ukuran dewasa itu ukuran 4. Ini ujungnya menghadap ke langit-langit mulut, kemudian diputar. Nah, kita masangnya dari atas pasien. Misalkan terpasang seperti ini, berarti kan ini kan ada alat, kemudian ada rongga mulut. Tapi untuk pemasangan ini kita hanya menggunakan handscoon bersih, berbeda dengan ETT, endotracheal tube. Terus kemudian hal kritikal yang harus dilakukan apa? Memeriksa sebelum dan sesudah dilakukan suction, penumpukan sekret. Oke, jadi kita boleh melakukan suction ketika ada sekret yang menumpuk atau kalau sekret yang nggak menumpuk berarti kan nggak ada tanda Ronki nih. Nah, nggak ada tanda Ronki berarti. Jadi alangkah baiknya suction itu dilakukan setelah dilakukan nebul, ya. Nebul itu untuk mengencerkan dahak toh. Untuk mengencerkan dahak, kemudian setelah dikasih obat pengencer dahak juga baru dilakukan suction. Oke, posisi yang ideal untuk melakukan suction apa? Apa posisinya? Ini ada. Yang pertama diposisikan semicolor dulu supaya pasiennya nggak tersedak. Kenapa? Mungkin ada dup nggak pengalasnya? Oke, kalau sudah kita adalah ngapain lagi? Menyiapkan dari suctionnya itu sendiri. Jadi suctionnya itu gini. Pengenalan alat dulu. Semuanya menengok di sini. Alat ini dinamakan alat suction, ya. Itu bisa diatur tekanan negatifnya. Untuk pasien dewasa, karena medical bedah itu pasien dewasa ya, itu tekanannya 120 sampai 150 mm cm air raksa. Ya, jadi ininya harapannya 150 maksimal. Oke. Ini namanya tabung. Tabung ini untuk membuang nyedot sekret, untuk tempat penampungan sekret. Biasanya dia diisi saffron, cairan desinfektan. Yuk. Terus ada juga selang. Jadi selang ini nanti yang warna putih. Ini nanti yang kita hubungkan ke kateter suctionnya, ya. Oke, terus kemudian kita juga perlu pengenalan yang dinamakan selang suction catheter. Jadi dua alat ini adalah suction catheter. Ada ukuran sama dengan kateter NGT, kateter biasa ataupun kateter dari suction sendiri. Jadi ada ukuran berapa ini? 6, ada ukuran berapa ini? Ini enak ukurannya. Terus contoh saja dengan ya. Biasanya 6 itu untuk anak-anak, yang 4 itu untuk neonatus. Kemudian ada yang ukurannya 10. Oke, anak-anak juga. Kemudian ada 8. Terus ada yang 6. Terus dibuka kemarin mana ya? Lagi saturasi oksigennya. Ini harus nyala ya. Biarkan ini terpasang. Oke. Suction tadi ingat dia bisa menghisap oksigen, ya. Kalau saturasi normal berapa? Lebih dari 93 untuk biasa. Tapi kalau dengan hemodinamik yang terganggu, TTV jelek, terus kemudian pasien nggak sadar, itu harus lebih dari 95. Oke. Kemudian kalau misalkan ini saturasinya ngepres misalkan 92 atau 93,
wajib dipasang oksigen terlebih dahulu. Paham? Oke, selang oksigen. Nih. Misalkan dia terpasang oksigen. Masal kanul 3 LPM. LPM saturasinya 92. Kalian tambah lagi sampai saturasinya ini melebihi normal. Istilahnya hiperoksigenasi. Ya, sebelum kalian sedot oksigennya, kalian sangoni dulu oksigen sampai menormal dulu. Oke. Setelah itu, sorry ya, ini carry. Setelah itu kita kaji status pernafasannya. Kita lakukan pemeriksaan fisik dari apa jenenge parunya. Oke, di mana kita melakukan pemeriksaan paru? Akan marai kelas 3 siji. Oke. Trakeal ya. Trakealnya pasien didengarkan. Suara normalnya apa? Sonor ini ngene. Suara normal dari area trakeal di sini adalah bronkial, ya. Ekspirasi lebih tinggi daripada inspirasi. Kemudian mana lagi? Supraklavikula, di atasnya klavikula, ya. Dibandingkan kanan kirinya, ya. Jadi kita harus gini. Dibandingkan. Oke. Kemudian turun ke mana? ICS 2. Ingat, kalau paru-paru itu selalu genap. ICS 2, 4, 6, 8. Bagiannya mana? Anterior, lateral, posterior, ya. ICS 2. Oke. Kemudian ICS 4. ICS 6, agak melebar. ICS 8. Oke. Dicari. Berarti kalau misalkan dia terdapat penumpukan sekret, suara normal, suara parunya apa? Ronki atau crackles, ya. Jadi gini, suara yang di ICS 2 itu area bronkus, maka suara normalnya bronkofesikuler. Inspirasi sama dengan ekspirasi frekuensinya. Intensitasnya. Kalau di area seluruh lapang paru, suara paru normalnya apa? Vesikuler. Inspirasi lebih tinggi daripada ekspirasi. Ya, belajar lagi. Dah, kalau misal kita sudah evaluasi, oh ternyata ada penumpukan sekret di atas paru bagian atas. Paru kanan. Paru kanan itu berapa ruang? Tuh. 3. Paru kiri 2, ya. Tuh, nanti oh ternyata ada penumpukan sekret di paru kanan atas, paru kiri atas, paru kanan tengah, dan paru kiri bawah. Nggak ada tengah paru kiri. Kan 2. Oke ya, kayak gitu ya. Wes, kalau ada baru kita lakukan suction. Terus pasiennya diposisikan, kemudian dipasang pengalas. Saya cek dulu, bener nggak SOP? Oke, identifikasi, persiapan alat sudah. Ya, gunakan masker dan karena ini nanti berisiko percikan dan lain-lain, kita wajib menggunakan masker. Ya. Kita gunakan masker kayak gini. Oke, maskernya difitkan dulu. Oke, ujungnya di sini dipasne.